alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Fathul Wahid, ST, MSc, PhD. Yang saya hormati juga Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Saudara Rizky Hendrawan. Dan yang saya hormati Ketua Departemen Kajian Strategis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Saudara Jericho Renaldi. Dan saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung di kajian yang insya Allah dirutinkan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam kajian dialog antara dengan tema pertikaian atau penindasan Bani Israel terhadap Palestina dan harapannya di tahun ajaran baru 1443 Hijriah. Saya ucapkan selamat malam semuanya dan perkenalkan diri, nama saya Nur Khalid, asal dari Lampung. Keseharian kami sebagai dosen di Sekolah Tinggi Sufa Al-Quran Allah bin Mas'ud. Baik, untuk bicara tema kali ini memang luar biasa. Tema yang mengedepankan sebuah nilai kemanusiaan bagi siapa saja yang menyaksikan dan bagi siapa saja yang melihat dengan mata hati nurani bahwasanya pertikaian atau penindasan Bani Israel terhadap Palestina itu bukanlah sebuah sejarah baru, bukanlah sebuah cerita baru, tapi merupakan sebuah kejadian yang sudah berabad-abad lamanya. Berbicara sejarah penindasan Bani Israel terhadap Palestina itu bukan hal yang baru, tapi merupakan sebuah sejarah panjang yang apabila diungkapkan, dijelaskan, dipresentasikan, sebenarnya apabila dijelaskan dengan secara detail, maka membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, dialog kali ini, karena kompleksnya permasalahan antara Bani Israel dan Palestina, maka cukup kami akan berikan gambaran-gambaran besarnya saja bagaimana dan apa sih sebenarnya problematika yang dihadapi dua negara yang berseteru ini, sehingga sampai hari ini kita belum mendapatkan hasil apapun dari segala macam perdamaian, dari segala macam negosiasi, bahkan dari senjata apapun tetap saja masih terjadi konflik yang berkelanjutan. Dari itu perlu kita kaji dulu sejarah dari awal. Lalu kami sampaikan bahwasanya bagaimana cara kita menyikapi sebagai umat Islam kedudukan Palestina ini apa bagi umat Islam. Ya, pertama kali yang harus kita camkan dalam hati, sebenarnya kedudukan Palestina itu sebagai apa bagi umat-umat agama lainnya juga. Maka bagi umat Islam kedudukan Palestina itu sangat frontal, sangat urgen, sangat mendasar sekali. Yang pertama adalah Palestina itu milik umat Islam. Tertera di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keterangan yang begitu kompleks
melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini merupakan bentuk legalitas bagi umat Muhammad atau agama Islam bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa merupakan aset milik umat Islam. Kenapa? Karena dasar dari sini ketika Allah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sana bukan sekedar jalan-jalan semata, bukan sekedar berekreasi dan ngabuburit, bukan. Di sana Rasulullah mendapatkan sebuah perintah atau syariat-syariat Islam, salah satunya adalah sholat, yang dimana merupakan sebuah pondasi awal. Bagi siapa saja sebagai bentuk seorang telah muslim maka dia harus sholat. Nah itu dapatnya dari Masjidil Aqsa. Artinya apa? Artinya ini merupakan asetnya umat Islam. Berangkat dari inilah syariat makanya berjalan dengan seksama dan lengkap secara konvensional. Maka dari itu yang pertama kali harus dicamkan dalam diri kita adalah kepemilikan kita sebagai umat Islam terhadap Palestina. Kenapa? Karena di tengah-tengah Palestina ada sebuah masjid yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Aqsa adalah kiblat pertamanya kaum muslimin. Kita tahu semua bahwa Masjidil Aqsa itu berada di tengah-tengah Palestina. Dan ternyata keberadaan Masjid Al-Aqsa di tengah Palestina ini bagi umat Islam merupakan sebuah langkah awal kala itu dalam mendirikan sholat. Ketika itu Nabi Muhammad ketika sholat, maka kiblat pertama kalinya adalah Masjidil Aqsa ke Palestina kita. Artinya ini merupakan sebuah pondasi untuk kita pertahankan, untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, untuk kita lindungi keberadaannya dari tangan-tangan jahat atau dari musuh-musuh yang ingin menghancurkan kesucian dari Masjidil Aqsa. Maka dari itu, karena dua alasan ini seharusnya menjadikan keyakinan bagi umat Islam bahwa pembelaan terhadap Palestina itu merupakan sebuah kewajiban. Maka yang ketiga, kedudukan Palestina bagi umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa merupakan masjid ketiga yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka dia akan mendapatkan 1.500 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid biasa. Barang siapa sholat di Masjid Nabawi, masjidku, kata Nabi, dia mendapatkan 1.000 pahala kali lipat dibandingkan masjid-masjid biasa. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, maka pahalanya akan Allah lipatkan menjadi 500 kali lipat. Ini merupakan hadiah, anugerah, dan barokah terhadap kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Nah, bagaimana apabila masjid ini dinodai? Maka sebaik-baik dan selemah-lemah iman adalah setidaknya merasa terpanggil untuk melakukan perlawanan. Meskipun terkadang umat Islam kali ini perlawanannya hanya masih berbentuk sebuah solidaritas, sebuah pemboikotan. Karena memang penyelesaian Palestina ini harus betul-betul diselesaikan dengan banyak strategi. Dan nanti insya Allah akan kita sampaikan bagaimana strategi-strategi yang kira-kira mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi kita sebagai umat Islam. Kemudian yang keempat, kedudukan Palestina dalam Islam adalah ada salah satu panglima Islam yang ketika itu berperan penting di dunia Islam, terutama di Palestina, bernama Salahuddin Al-Ayyubi.
Beliau dalam pidatonya berkata, saya tidak akan pernah bisa tersenyum sebelum Palestina dibebaskan dari tentara salibis maupun tentara Yahudi. Ini merupakan sebuah itikad dari seorang muslim sejati, dari seorang pemuda yang kuat akan kemuliaan Palestina dan keinginan untuk Palestina. Ini yang jarang kita temukan pada generasi-generasi kita. Kita melihat Palestina dibantai senang aja. Kita melihat Palestina dibantai cukup melakukan hal-hal yang masih saja melakukan hal-hal yang tidak penting. Bayangkan Salahuddin Al-Ayyubi. Sepanjang tahun dia tidak bisa tersenyum hanya karena Palestina belum terbebas dari tentara salibis dan Yahudi. Ini harus ditanamkan pada generasi-generasi terutama mahasiswa betapa pentingnya keberadaan Palestina. Maka yang kelima adalah Palestina adalah tempat sebagai sahabat dan tabiin dilahirkan. Apabila kita melihat rentetan para sahabat dan para tabiin oleh orang-orang yang terus memperjuangkan agama Islam, kebanyakan dari mereka adalah terlahir dari tanah Palestina, yang dimana bukan hanya sebagai tanah kelahiran mereka juga, di sana jugalah banyak berdirinya madrasah-madrasah ilmu, pendidikan-pendidikan ilmu agama Islam. Bahkan hampir separuh nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah menginjakkan kakinya di bumi Palestina. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Inilah kedudukan Palestina di mata Islam. Maka ketika kita memahami kedudukan Palestina di mata Islam, maka kita sebagai muslim, sebagai pemeluknya, maka ibaratnya sebuah harga mati untuk membela keberadaan Palestina. Itu sedikit sekelumit tentang kedudukan Palestina dalam Islam. Masih banyak lagi yang mungkin tidak saya sebutkan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya biar adil bagaimana Islam menyikapi kedudukan Palestina, juga perlu saya sampaikan bagaimana kedudukan bangsa Israel dalam Islam. Yang pertama adalah ketika kita bicara Bani Israel, terkesan di dalam pemikiran kita adalah sebuah kejahatan yang untuk dunia, sebuah kejahatan yang terstruktur di dalam mencengkram segala elemen di dalam dunia. Maka mari kita sedikit mempelajari bagaimana sejarah awal munculnya Israel itu dari mana. Baik, Israel adalah gelar untuk keturunan Bani Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kita paham bahwasanya agama-agama manapun, agama-agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu Yahudi, Nasrani, Islam, nenek moyang mereka semuanya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya agama-agama samawi yang Allah turunkan. Ibrahim putra. Yang pertama bernama Ismail, dia terlahir dari rahim Hajar alaihissalam. Yang kedua adalah Ishak. Ya, yang pertama adalah Ismail Ishak yang terlahir dari rahim Asiyah alaihissalam. Ishak mempunyai putra bernama Yakub. Nah, kemudian Ishak inilah Israel. Ini merupakan lakob atau gelar yang diberikan kepada orang-orang yang hidup di zamannya, bahwasanya Yakub bin Ishak serta keturunan-keturunannya itu ada sekitar 8 atau 10 anaknya, itu merupakan garis keturunan Bani Israel. Kakek mereka bernama Ibrahim itu, ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan Ibrahim,
memang sudah di negeri Kan'an atau di negeri Palestina. Jadi nama lain pada Palestina adalah negeri Kan'an atau Ardu An'an. Ardu Kan'an. Kapan? Yaitu pada tahun 19 sebelum Masehi. Karena Ibrahim lahir di negeri Kan'an Palestina, otomatis semua keturunan-keturunannya pun itu berada di sana, termasuk Yakub bin Ishak. Karena kondisi Palestina atau kondisi Kan'an ketika itu mengalami peceklik yang panjang, susah dalam mencari penghasilan dan sumber kehidupan, maka keluarga Ishak, Yakub bin Ishak ini melakukan sebuah perjalanan menuju ke Mesir. Menuju ke Mesir untuk pindah ke sana mencari kehidupan yang lebih baik. Di Mesir anaknya bernama Yusuf ternyata sudah menempati sebagai pengurus negara di sana, pengurus kerajaan di Mesir ketika itu. Maka pada masa itulah Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya Yakub dan sebagai saudara-saudaranya sebagai Bani Israel untuk tinggal di Mesir dan diberikan kepercayaan untuk ikut mengelola negara. Kebetulan ketika Yusuf ikut dalam mengatur kerajaan Mesir, ketika itu Mesir baru saja dikalahkan oleh oleh sebuah kelompok tentara dari Asia bernama Heksus, dan Firaun pada saat dikalahkan adalah Firaun ke-13 ketika itu. Jadi ketika Bani Israel menguasai Mesir ketika itu, Mesir dalam kondisi dikuasai oleh Heksus dari Asia. Nah, 4 periode Bani Israel itu, keturunan Yakub itu ikut dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kerajaan di Mesir. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya orang Mesir merasa tidak senang apabila negaranya dipimpin oleh orang asing. Orang Mesir tetap ingin mempertahankan kefiraunan mereka, tetap ingin menjalankan, mengukuhkan kefiraunan mereka dengan melakukan berbagai macam pemberontakan. Pemberontakan terus dilakukan oleh bangsa Mesir, keturunan Firaun, agar kerajaan Heksus ini bisa runtuh. Dan setelah Yusuf anak Yakub itu meninggal dunia, maka keberadaan Bani Israel mulai guncang. Pengaruhnya sudah hilang karena meninggalnya Yusuf ketika itu. Dan karena pemberontakan yang terus saja terjadi, akhirnya Heksus dapat dikalahkan oleh pemberontak-pemberontak dari keturunan Firaun tersebut. Maka pada puncaknya itu pada Ramses II atau Firaun ke-19 bernama Ramses II, yang kita kenal Firaun yang ada di dalam Al-Quran itu, yang ditenggelamkan di dalam laut, itulah puncaknya. Ketika Raja Heksus dikalahkan, naiklah Firaun atau Ramses II ini menghancurkan, mengalahkan, mengusir, membunuh, membantai, semua kejaman itu ditumpah ruahkan sebagai bentuk dendamnya bangsa Firaun terhadap Bani Israel. Bisa dibayangkan, setiap ada suku Yahudi Bani Israel diusir, dibunuh, dibantai, bahkan diperbudakkan. Merupakan sebuah kengerian yang dialami oleh Bani Israel. Disinilah bermula Bani Israel itu dibantai dan dikejar-kejar. Akhirnya memberikan perlindungan kepada Bani Israel ini dengan mengirimkan Musa alaihissalam untuk menyelamatkan bangsa Israel ini. Akhirnya Musa mengajak Bani Israel ini keluar dari Mesir menuju ke Palestina kembali. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Firaun yang ketika itu. Kita semua bahwa ketika itu Firaun
mengejar dengan kekuatan penuh dan bala tentaranya. Dan Musa alaihissalam bersama para pengikutnya semuanya berlari menuju ke laut merah dan membelah lautan hingga terbelah menjadi dua. Kemudian Musa dapat menyeberangi lautan. Tatkala Fir'aun mulai mengejar sampai ke tengah, kemudian laut itu kembali lagi seperti semula, sehingga Fir'aun sekarang pasti tahu awalnya saja dari mana kronologis ceritanya ini yang perlu kita jabarkan di sini. Maka dari itu, sahabat sekalian semuanya, ketika Musa bersama pengikutnya sudah lari, dia bisa masuk ke negeri Palestina. Di sana mereka mulai mendirikan sebuah kerajaan besar, sebuah kebangsaan yang memang dibutuhkan oleh orang Yahudi ini untuk mendirikan sebuah bangsa. Tetapi konyolnya bangsa Yahudi ini memang setiap nabi yang diturunkan untuk Bani Israel selalu dibunuh oleh bangsanya sendiri. Setiap nabi yang dikirimkan untuk Bani Israel selalu dibunuh oleh umatnya sendiri. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap Bani Israel ini. Sehingga karena semua nabi-nabi yang dikirimkan untuk menyelamatkan mereka malah dibunuhnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman nih terhadap Bani Israel. Dengan apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Israel ini rasa ketakutan yang luar biasa dan kemudian dihancurkan oleh dua kerajaan yang hebat. Dua kerajaan yang besar. Kerajaan yang pertama bernama Tufan dan kerajaan yang kedua bernama Nebukadnezar. Ya, dari suku Romawi. Sejak saat itulah Palestina kosong dari bangsa Israel. Artinya ketika dua kerajaan besar ini membumi hanguskan Israel dari Palestina akibat karena membunuhi para nabi. Artinya ketika itu kosong dari bangsa Israel. Sudah kosong dari bangsa Israel. Dan memang dia tidak memiliki lahan, tidak memiliki tempat, tidak memiliki wadah untuk tinggal di Palestina. Inilah sebenarnya awal daripada kerusuhan. Karena memang Israel tidak punya hak untuk tinggal di Palestina. Karena ketika itu sudah habis kosong. Yang dimiliki adalah ketika itu adalah Syria, Mesir, dan Jordania. Maka bangsa Arab kemudian mulai masuk mengisi Palestina. Artinya perlu saya tegaskan kembali, kita garis bawahi kembali. Dari pengusiran itu, dari pengejaran dan pembantaian yang dilakukan oleh dua kerajaan itu, Israel tidak punya tempat lagi di Palestina. Itu yang pertama poinnya. Kemudian meskipun ada sisa-sisa dari bangsa Israel, tapi berabad bertahun kedudukan Palestina ini ternyata dikuasai oleh Syria. Berturut-turut dikuasai oleh bangsa Ptolemaic dari Syria yang memiliki rasa kebencian luar biasa Israel, bunuhnya, mengusirnya bahkan. Nah, bangsa Romawi menguasai Palestina pun melakukan tragedi yang sama terhadap Bani Israel, yaitu ngapain? Mengusirnya, membunuhnya, membantainya dan sebagainya. Kemudian ketika suku Romawi sudah melemah, ketika itu Israel atau yang ketika itu menduduki Palestina tinggal tersisa-sisa sedikit, maka ketika itu Palestina dikuasai oleh
ketika Utsman bin sebuah di Palestina. Memang mereka adalah suku yang dikejar-kejar. Israel itu suku yang dimanapun dia berada, dia akan dibenci oleh bangsa manapun. Di mana ada bangsa Yahudi, pasti dia akan dibenci, dikejar-kejar, dibunuh, diintimidasi. Inilah keberadaan Israel atau Yahudi yang sebenarnya. Makanya dalam sebuah penelitian, Israel itu berasal dari kata Isro, Saro, artinya berjalan. Maknanya adalah Israel ini adalah bangsa yang setiap hari, setiap malam terus berjalan menghindari pembantaian dari bangsa lain. Bangsa Israel adalah bangsa yang terus melakukan perjalanan, pindah-pindah tempat karena selalu diusir oleh bangsa manapun. Ini sebenarnya nasib daripada Bani Israel. Karena apa? Pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sudah kita sedikit gambarkan bagaimana kedudukan Palestina, kedudukan Israel. Maka perlu saya ingin berinteraktif ya dengan pendengar semua secara virtual, bisa dihidupkan lah voice-nya. Adakah perbedaan atau apa perbedaan Yahudi dan Israel? Ada nggak yang bisa menjawab coba? Yang bisa menjawab silahkan dihidupkan voice-nya. Kita berinteraksi. Apa sih itu Yahudi? Apa sih itu Israel? Apakah Yahudi Israel atau apakah Israel itu Yahudi? Mungkin ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Biar hidup suasananya. Ada? Yang ingin menjawab dihidupkan voice-nya mungkin. Saya ulangi ya, apa perbedaan Yahudi dan Israel? Ayo, apa? Baik, kepada rekan saudara Fitri Ufti Muslimah, dipersilakan apabila yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin tidak menghidupkan kamera. Semampu saya, perlu perkenalan, Kak? Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya, baik. Saya Fitri Ufti Muslimah dari Sekolah Tinggi Ilmu Sufal Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Nah, saya akan menjawab tentang perbedaan atau apakah Yahudi dan Israel itu semampu saya, seingat saya, Yahudi itu adalah pengikut dari salah satu anak Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Sedangkan Israel itu adalah anak-anak dari Nabi Yakub, itu Bani Israel. Yang kita biasa dengar, Bani Israel adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang lain, nanti baru 3 penjawab baru kita tanggapi. Terima kasih kepada Ukti Muslihat. Masih ada? Baik, saya akan menanggapi jawaban dari saudari tadi. Untuk jawaban
perbedaan dari Bani Israel, perbedaan Israel dan Yahudi, kita akan lihat pada slide berikut. Oke, perbedaan Yahudi dan Israel. Yahudi adalah ditujukan pada siapapun yang masih berpegang pada ajaran Musa alaihi salam. Jadi Yahudi ini merupakan sebuah penganut, kepercayaan, dan keyakinan terhadap sebuah Taurat atau ajaran daripada Nabi Musa. Adapun Israel ya adalah gelar yang dikhususkan untuk keturunan Bani Yakub. Jadi ini sebenarnya memiliki perbedaan antara Yahudi dan Israel. Kalau Yahudi belum tentu dia adalah Israel. Tapi kalau Israel, nah, bisa jadi adalah seorang Yahudi. Gitu. Banyak di Indonesia ini, saudara-saudara, yang keturunannya Yahudi itu banyak. Keturunan Yahudi di Indonesia ini banyak. Dari mana? Dari silsilah nenek-nenek moyang mereka. Bahkan saya pernah sempat mendengar, mudah-mudahan ini bisa nanti diklarifikasi, pernah sempat mendengar bahwa Ahmad Dhani termasuk dari keturunan Yahudi gitu ya. Karena ada neneknya dari Yahudi. Banyak di Indonesia keturunan Yahudi. Pertanyaannya, apakah dia Israel? Nah, jadi di sini terjadi ada perbedaan yang jelas bahwasanya Israel dan Yahudi merupakan sebuah perbedaan yang mungkin barang siapa yang dalam keberadaannya Israel itu juga adalah seorang Yahudi, maka inilah yang disebut dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah bahwa dia sudah jadi Israel juga jadi Yahudi. Maka pada pengusiran bangsa Bani Israel di Mesir yang pertama tadi, yang diusir oleh Fir'aun, disitulah sebenarnya letak batas mana Yahudi asli, mana yang campuran. Jadi Bani Israel atau Yahudi itu ada yang asli, ada yang campuran. Israel terutama ya, mohon maaf. Jadi Israel yang asli itu adalah yang ikut dengan Nabi Musa. Jadi saat pengusiran Bani Israel oleh Fir'aun di Mesir, itu tidak semuanya ikut Bani Israel. Ada yang tetap tinggal di Mesir, yang sembunyi itu tetap ada, dan mereka melakukan perkawinan dengan bangsa Mesir sehingga melahirkanlah Israel campuran. Dan inilah sebenarnya Israel campuran inilah sebenarnya yang hari ini menindas bangsa Palestina itu sebenarnya adalah Israel campuran. Karena pada dasarnya Israel yang asli darah Yakub itu sudah tidak ada. Bahkan kalau ada paling hanya tinggal segelintir orang saja. Itu sudah meninggal saat pembantaian yang terus berlangsung. Baik, sekarang bagaimana kita menyikapi sejarah Palestina? Untuk selanjutnya adalah sejarah Palestina kuno ya. Kita akan membahas sejarah Palestina kuno. Jadi nama Palestina ini dahulunya bukan Palestina, yaitu Ardu Kan'an namanya, bumi Kan'an. Meskipun ada dikaitkan atau dihubungkan dengan anak Nabi Nuh bernama Kan'an yang ketika itu tidak mau Allah, tidak ditolong oleh Allah dalam musibah banjir. Ketika dia tidak mau atau menolak ajakan ayahnya Nabi Nuh untuk naik ke atas perahu, maka tanah Palestina ini adalah tanah di mana Kan'an dulu pernah naik ke atas bukit yang kemudian tenggelam oleh air. Maka kondisi ini disebut oleh bangsa-bangsa sejarah kuno dahulu disebut dengan Ardu Kan'an atau bumi Kan'an. Lalu dari mana munculnya kata Palestina? Ya, jadi nama Palestina itu dikenal dengan didiami oleh bangsa Kan'an, penduduk yang setempat,
yang kemudian menemukan prasasti kuno ketika itu. Jadi penduduk setempat itu dari bangsa Romawi itu menemukan prasasti-prasasti kuno. Dan prasasti kuno itu tulisannya bahasa Arab, yaitu ba, lam, sin, dan ta. Itu ya, dalam satu lempengan tanah tulisannya ba, lam, si, dan ta. Ya. Kemudian ketika itu kondisi lempengan ini ya tidak ada yang bisa mengartikan secara implisit, tidak ada yang bisa mengartikan secara benar gitu. Orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi kuno sebagai penduduk tanah Kanaan ketika itu menambahilah dengan huruf nun di akhirnya dengan alasan untuk sebuah kombinasi sehingga penyebutannya menjadi Filistin, ya, menjadi Filistin. Dan kemudian karena ba ini merupakan adalah pangkal dari sebuah kalimat berubah menjadi fa, maka menjadi Filistin. Maka saat Perang Dunia Pertama pun ini nama Filistin ini diakui oleh negara-negara PBB, oleh negara-negara yang ketika itu berseteru dalam Perang Dunia Pertama. Jadi mereka tidak menyebut bangsa Kanaan lagi. Mereka langsung kenal dengan kalimat Filistin. Nah, maka Inggris itu sebagai negara adidaya mengganti nama menjadi Filistine, ya, menjadi Palestina. Itulah sejarah penamaan Palestina kuno yang kemudian sampai hari ini kita kenal dengan Palestina. Jadi dalam bahasa Arab pun ini tidak ada kosakatanya. Kalau dalam bahasa Arab itu bahasa Arab itu harus bisa di-i'rab. Ini Palestina ini tidak bisa di-i'rab, artinya dia bukan berasal dari kosakata Arab yang bisa di-i'rab gitu. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang awal penindasan Israel terhadap Palestina. Nah, disinilah inti daripada seminar kita, webinar kita kali ini, di mana dan apa sih sebenarnya yang terjadi di Palestina sehingga kita semua dapat sulit amat gitu loh. Perjanjian-perjanjian perang di semua negara dapat diselesaikan dengan perdamaian. Di Aceh dulu pernah damai, sekarang Papua pun sudah hampir damai. Negara-negara manapun yang berkonflik sudah pasti ada kepentingan apa? Apakah kepentingan agama semata antara Yahudi dan Islam atau apa? Baik, kita akan kupas secara mendalam. Baik para pendengar sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1887 telah ditemukan sebuah arkeolog tentang lempengan tanah penguasa Palestina sejak tahun 1375 Masehi. Artinya kalau mau duluan mana duluan Palestina sama Israel, jelas duluan Palestina. Karena penyebutan nama Israel itu pada tahun 113 Masehi. Ya, 1400 Masehi. Artinya duluan daripada Palestina untuk berhak memiliki negara tersebut. Baik. Dalam kancah dunia ketika itu dunia sedang dikuasai oleh Khalifah Turki Utsmani ketika itu. Nah, semenjak Napoleon Bonaparte, seorang panglima perang dari Perancis, masuk ke negeri Mesir dan bisa mengalahkan pasukan Mesir ketika itu. Dan Napoleon Bonaparte dengan mudahnya menaklukkan Mesir itu dengan gampang dan mudah. Alangkah lemahnya Mesir ketika itu di masa kepemimpinan Khilafah Turki Utsmani. Kelemahan inilah ternyata
sudah lama ditunggu dan dibaca oleh bangsa Eropa, terutama Inggris. Yang dimana Inggris ketika itu pengaruhnya luar biasa di negara-negara lain. Pengaruhnya luar biasa sebagai negara adidaya ketika itu Inggris. Dan Inggris ini mengincar semua wilayah-wilayah yang dapat menguntungkan Inggris ketika itu yang masih dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Mengincar untuk diambil, untuk dicaplok atau untuk dijajah. Untuk diambil apanya? Untuk dijadikan sebagai landasan jalur perdagangan atau diambil rempah-rempahnya atau dikuasai serta diambil kekayaannya. Itulah yang dilakukan oleh Inggris ketika itu, ketika menjadi negara adidaya. Dan memang sangat disesalkan ketika itu Turki Utsmani mengalami kelemahan yang luar biasa, penurunan yang luar biasa dari segi kekuasaan, politik, ekonomi, dan pengaruhnya di negara-negara sudah tidak lagi diperhitungkan. Sejak kapan? Sejak Napoleon Bonaparte mampu meluluh lantahkan Mesir ketika itu. Dan kemudian semenjak itulah maka ada upaya-upaya dari Israel dalam melakukan strategi bagaimana Israel ini mendapatkan tanah. Kita semua paham, saudara-saudara, bahwa Israel tadi sudah saya jelaskan adalah bangsa yang tidak punya tempat di muka bumi ini. Di mana dia berada, bangsa itu mengusir. Di mana dia berada, ada sebuah negara yang membencinya, mengusirnya. Dan yang melakukan pengusiran hebatan ketika itu besar adalah tekanan dari Alexander II dari Rusia, yang masih saja masif melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap bangsa Yahudi. Kapan itu? 1881 Masehi. Sehingga membuat Zionis Israel ini terjepit di mana-mana. Mau kemana aja dia tidak ada tempat, selalu dibantai dan dibunuh. Sehingga dia membuatlah semacam rencana-rencana. Bagaimana rencana tersebut agar mendapatkan pengakuan memiliki wilayah. Maka upaya yang pertama adalah ketika itu Israel melakukan atau mengadakan Kongres Zionis pertama di Swiss tahun 1897 untuk memohon kepada Turki Utsmani supaya diberikan tanah atau tinggal di Palestina. Tapi apa jawaban Sultan Hamid II ketika itu? Sultan Hamid II menolak permintaan daripada Theodore Herzl ketika itu yang mendirikan negara Zionis. Dan mereka mendirikan Zionis ini tujuannya adalah mengumpulkan semua bangsa Yahudi yang sudah terpencar-pencar karena diusir, dibantai, dan disiksa oleh negeri-negeri lainnya. Mereka terusir kemana-mana sehingga membuatlah sebuah wadah bernama Zionis dengan tujuan menyatukan kembali. Kemudian langkah yang kedua yang diupayakan karena tadi gagal meminta wilayah oleh negara Turki, maka selanjutnya dia melobi pemimpin Inggris agar memberikan tanah di Palestina. Saya tadi tahu sudah saya jelaskan bahwasanya Inggris ketika itu sebagai negara adidaya dia memiliki kuasa dan dia sudah mengalahkan beberapa negara-negara yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Dan ada lobby khusus yang dilakukan oleh bangsa Bani Israel agar diberikan tanah Palestina kepada mereka. Dan itu dikabulkan saudara-saudara oleh Inggris, oleh Britania Inggris. Kemudian selanjutnya apalagi upaya-upaya Israel dalam perebutan Palestina? Selanjutnya adalah membiayai gerakan pemberontakan Turki Fatah pada 1901 Masehi untuk meruntuhkan Turki dari dalam, dan ini berhasil saudara-saudara. Kemudian selanjutnya adalah membujuk Syarif Hussein. Syarif Hussein ini adalah tokoh agama berpengaruh di Turki untuk memberontak terhadap Turki Utsmani. Dan inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh
oleh Bani Israel, bagaimana caranya dia berupaya agar memiliki tempat tinggal. Dan inilah yang mereka lakukan di saat kekuasaan Turki Utsmani mulai melemah, sehingga Turki Utsmani tidak bisa memberikan pengaruh apapun terhadap penguasaan Israel ketika itu terhadap Palestina. Dan kemudian setelah Turki Utsmani runtuh pada 1909, Inggris, Prancis, dan Rusia mulai bagi-bagi kuehnya, alias mulai bagi-bagi wilayah. Ada yang mendapatkan Hijaz, ada yang mendapatkan Syria, ada yang mendapatkan Mesir, ada yang mendapatkan Jordan. Dan setelah mereka bagi-bagi wilayah, ada satu wilayah yang disisakan oleh 3 negara hebat ini, yaitu Palestina. Dan Palestina ini sengaja disisakan, tidak dibagi-bagi, karena ada lobby permintaan agar diberikan kepada bangsa Israel. Nah, akhirnya wilayah Palestina dipersiapkan untuk penduduk Israel dan terjadilah yang namanya deklarasi Balfour pada 2 November 1917 Masehi bahwa Palestina milik bangsa Yahudi Israel. Kemudian pada tanggal 28 November 1947 Masehi keluarlah revolusi PBB 181 tentang Palestina dibagi menjadi 3 bagian. Ini lebih luar biasa lagi. Apa saja 50% buat Yahudi, 44,8% buat Palestina, dan 0,8% milik Al-Quds. Dan pembagian inilah puncak daripada pemberontakan perlawanan yang dilakukan oleh Palestina. Kenapa? Karena perjanjian Balfour ini perjanjian paling aneh sedunia. Bagaimana bisa aneh? Perjanjian Balfour yang disepakati oleh Inggris, yang diketuai oleh Inggris, memberikan tanah kepada orang lain yang bukan haknya, padahal tanah tersebut bukan miliknya. Kan lucu. Jadi Inggris memberikan tanah itu bukan miliknya, dan kepada orang yang orang tersebut nggak punya hak untuk memiliki tanah tersebut. Ini sebuah rencana yang jahat sekali terhadap bangsa Palestina. Inilah perjanjian Balfour. Tetapi lagi-lagi karena ada kepentingan, akhirnya PBB juga ikut campur dalam masalah ini. Dibagi-bagi lagi sehingga Palestina terus tersudut dan negaranya terus habis dikikis oleh bangsa Israel. Saudara-saudara yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada tahapan-tahapan lagi perampokan yang terencana yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah pada Kongres Zionis kelima pada tahun 1901, Israel ini dengan wadah Zionis tadi, rupanya mereka memiliki semacam kotak infak lah kalau kita di Islam ini. Tapi mereka namanya kotak dana abadi, di mana dana tersebut memang sudah dipersiapkan. Jadi orang-orang kaya Yahudi manapun, orang-orang konglomerat mana Yahudi manapun, harus memberikan dana abadi ini untuk apa? Untuk tanah yang dijanjikan, yang menurut atau yang mereka yakini. Di mana itu? Di Palestina. Jadi kotak dana abadi ini yang mungkin jumlahnya ribuan triliun digunakan untuk membeli tanah Palestina. Maka tak berdayalah sudah Palestina ketika itu dihimpit oleh kekejaman, dihimpit oleh PBB, dihimpit oleh kondisi ekonomi yang peceklik karena selalu terjadi konflik. Sudah dibayar saja tanahnya dengan berlipat. Akhirnya terjuallah tanah-tanah Palestina di sana. Yang kemudian terus dikuasai oleh Bani Israel. Dan kemudian menjelang kemerdekaan Israel tahun 1948, Israel masih memiliki 7% penguasaan tanah. Tapi saudara-saudara, setelah kemerdekaan dari 7%, Israel mampu menguasai
wilayah Palestina dengan jumlah 62%. Luar biasa peningkatannya. Berbagai macam cara digunakan agar dia memiliki tempat, agar tidak terusir-usir lagi seperti zaman-zaman dahulu. Kemudian Israel membuat undang-undang untuk menggerogoti 37% sisanya dengan hasil sebagai berikut. Jadi ketika Israel sudah menguasai 62% wilayah Palestina, dia sudah memiliki sebuah tatanan kenegaraan yang sempurna, militer sudah mereka bentuk, maka mereka juga membuat sebuah undang-undang yang pro terhadap Israel saja dan menzolimi Palestina. Apa saja? Yang pertama, Israel berhak mengambil semua kepemilikan bangsa Palestina. Jadi Israel diberikan hak untuk mengambil apa saja yang dimiliki oleh bangsa Palestina. Apa itu? Kebun, binatang ternak, alat transportasi, toko, kemudian bahkan istri pun kalau bisa diambil. Semua yang dimiliki oleh bangsa Palestina berhak dimiliki oleh Israel. Ini luar biasa, sebuah penjarahan besar-besaran yang dilegalitaskan oleh dunia. Kemudian yang kedua, pada tanggal 11 Juli 1948, Israel ketika itu melakukan pembantaian, pembunuhan kepada Muslim di kota Alat. Itu hampir 326 Muslim yang wafat ketika itu dalam waktu sekian hari saja. Dan ini merupakan sebuah pengusiran besar-besaran. Kemudian pada tahun 1948 Masehi, wilayah Israel akhirnya mencapai puncak 78%. Hanya tinggal 12% saja wilayah Palestina hari ini. Bahkan hari ini pun pengusiran bangsa Palestina, bagaimana Palestina bisa keluar dari negaranya, terusir dari negaranya, itu sampai hari ini masih masif dilakukan oleh bangsa Bani Israel. Mungkin sekarang sudah tidak lagi 12%, sisanya hanya tinggal sedikit saja. Inilah yang sebenarnya membuat perlawanan terhadap Palestina, terhadap Israel, akibat daripada datangnya bangsa yang tidak memiliki tempat, yang tidak memiliki wilayah, merebut bangsa yang memiliki wilayah. Tetapi karena bangsa ini didukung dan ditumpangi oleh negara-negara yang kuat, akhirnya bangsa yang memiliki kedudukan di wilayah ini tidak berdaya. Di mana umat Muslim ketika itu, sehingga kenapa terjadi pembantaian yang begitu hebat, tapi umat Muslim tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di sini dapat kita lihat kenapa umat Islam ketika itu tidak berdaya. Bahkan hari ini umat Islam pun bisa dikatakan belum memberikan kontribusi yang signifikan dari hasil penindasan atau peperangan yang dialami Palestina dan Israel. Nah, kita akan lihat sejarahnya. Upaya perdamaian Palestina dan Israel. Kita tahulah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana PBB lah yang menengahi peperangan antara Palestina dan Israel. Tetapi, nah, para pendengar perlu diketahui, PBB ini mempunyai dua struktural, mempunyai dua sumber data. Yang pertama adalah DK atau Dewan Keamanan. Yang kedua SU atau sidang umum. Apa maksudnya? PBB ini melalui Dewan Keamanannya itu ada 5 negara yang mempunyai hak veto atas perdamaian yang ada di Palestina dan Israel. Siapa saja negara yang mempunyai hak veto itu? Yang pertama Amerika, yang kedua Inggris, yang ketiga Perancis, yang keempat Soviet ketika itu masih ada Soviet, terus yang kelima Cina. Jadi 5 negara ini memiliki hak veto, apapun keputusan dari 5 negara ini, itulah yang akan terjadi. Adapun sidang umum itu memang terdiri dari 15 negara.
tapi mereka tidak diberikan hak veto. Mereka hanya diberikan pendapat saja. Dan 15 negara ini dari PBB sidang umum ini setiap tahunnya diganti negara-negaranya. Jadi kalau misalkan Indonesia termasuk dari SU itu, belum tentu tahun depan Indonesia masuk lagi sebagai negara yang menjadi sidang umum tentang perdamaian itu. Makanya gonta-ganti pun percuma. Jadi mandul semua perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Kenapa? Karena Amerika, Inggris, Prancis, Soviet, dan Cina punya kepentingan di Israel. Apa kepentingannya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tahun 1984, Joe Biden, Presiden Amerika hari ini, pernah mengatakan bahwasanya meskipun hari ini tidak ada Israel, maka saya tetap akan membuat Israel. Kenapa? Karena investasi uang yang dihasilkan dari penjualan senjata terhadap Israel itu 20 kali lipat dari APBN negara kita. Luar biasa itu. Itu tahun 1980-an. Dan bagaimana dengan sekarang? Jadi investasi terbesarnya Amerika dalam penjualan senjata, energi, dan minyaknya itu ke negeri Israel itu luar biasa. Maka bagaimana kepentingan ini tetap dipertahankan? Bagaimana caranya? Nih yang perlu kita sama-sama renungkan kebenarannya atau olah dari sudut pandang agama, karena Israel menyerang Masjidil Aqsa sedang melakukan ibadah sholat, sehingga dibalaslah dengan roket-roket Hamas. Dan bayangkan berapa triliun biaya Hamas yang dikeluarkan untuk meroket Israel ketika itu. Dari mana ini senjatanya? Dan dari mana ini biayanya? Kemudian Israel pun memiliki semacam Iron Dome ketika itu. Berapa hebatnya Iron Dome yang dibikin oleh Amerika untuk melindungi Israel, sehingga semua roket-roket yang diserang itu semuanya dapat terhalang. Sebenarnya ini ada demonstrasi jual beli senjata kalau kita bisa melihat dari kacamata yang lain ya. Bahwasanya ini loh buatan saya Iron Dome dari Amerika dapat menghalau roket dan rudal. Silahkan yang mau beli, negara-negara mana yang mau beli. Sebenarnya itu hanya sekedar seolah seperti demonstrasi. Seolah seperti demo akan uji coba senjata. Tetapi apa yang terjadi? Tapi ini mengorbankan manusia. Jadi nyawa itu dijadikan bisnis bagi kepentingan mereka itu. Makanya ini tidak akan bisa didamaikan kalau ini kepentingan ini tidak dikesampingkan. Ini akan sulit untuk didamaikan. Makanya butuh sebuah solusi bagaimana bisa mengesampingkan kondisi ini nanti di akhir pembahasan kita. Baik. Maka sudut pandang pertikaian Palestina dan Israel, yang pertama memang dari segi agama. Terjadi perbedaan agama antara Islam dan Yahudi. Ini membuat kita seolah-olah berpegang kepada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ini landasan awal pertikaian Palestina dan Israel adalah dasar agama. Bahwasanya bangsa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho dengan selama kita tidak mengikuti langkah dan tabiat mereka. Apa saja langkah dan tabiat mereka? Tentu saja adalah tabiat atau langkah-langkah mereka dalam menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketundukan umat Islam kepada bangsa Yahudi. Dan hari ini hampir umat Islam di seluruh dunia tunduk kepada Yahudi. Sehingga kenapa tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Bahkan Arab pernah melakukan perang, Arab Saudi, bahkan negara perang Israel, tapi 6 hari saja kalah.
betapa tunduknya mereka terhadap agama ini. Yang kedua adalah bisnis yang seperti saya sampaikan tadi. Di sini pertikaian ini dari sudut bisnis penjualan senjata. Ya. Ada bisnis yang memang tidak bisa dihilangkan. Sehingga apabila konflik ini dihentikan, maka dagangan mereka tidak laku dijual. Tidak ada demo bagaimana kekuatan ini bisa diujikan. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya kepentingan ya. Kepentingan seperti bisnis, seperti perdagangan, jalur perdagangan, pengaruhnya sebuah negara ini juga menjadikan sulit perdamaian itu dibentuk atau diaplikasikan untuk Palestina dan Israel, karena memang 3 faktor ini memang harus disingkirkan baru. Maka apabila mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan, maka faktor-faktor ini akan dengan hilang dengan sendirinya. Baik, selanjutnya harapan baru. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, yang terakhir dari hasil dialog kita, bahwasanya apa sih harapan baru atau janji Allah tentang kehancuran bangsa Yahudi. Dan final daripada pertikaian antara Palestina dan Israel ini sebenarnya sudah tertera di dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 sampai Al-Isra ayat 4 sampai 5 ini, yang artinya saya bacakan bahwasanya jadi begini, bahwasanya kehancuran Bani Israel atau kehancuran bangsa Yahudi itu sebenarnya sudah sebuah kepastian. Ini harapan kita bahwasanya pertikaian ini akan selesai dengan janji Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an, kan? Dan Israel Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, di kedua kejahatan itu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi Bani Israel ini akan mengalami 2 kali kekalahan. Dalam kitab Taurat dan Injil, dan kitab Taurat dan Al-Quran yang menjelaskan tentang nada yang sama ini, bahwasanya Bani Israel akan mengalami 2 kali kekalahan. Jadi kekalahan yang pertama sudah ketika dulu pernah dia dihancurkan sehancur-hancurnya oleh dua kerajaan itu, Napus dan Nabukadnezar tadi. Itu adalah kekalahan yang pertama. Tapi kemudian Allah berikan dia lagi kekuasaan. Nah, dan kemudian Allah akan mengalahkan dia yang kedua kalinya. Dan kapan yang kedua kalinya? Dan inilah yang momen yang akan kita tunggu. Siapakah? Tentu kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan mana saja yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan sebagai perkasa yang merajalela ke kampung-kampung yang akan mengusir kamu dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dari faktor yang kedua ini perlu saya sampaikan. Itu tadi dari ayat Al-Qur'an menjelaskan bagaimana bangsa Yahudi secara agama. Lalu akan kita sampaikan bagaimana kehancuran Yahudi dari segi analisis. Yang pertama, kehancuran Yahudi menurut data yang kami peroleh, yang kami kumpulkan. Yang pertama adalah ada 16 intelijen Amerika. Ya, ada 16 intelijen Amerika yang mengarang, membuat laporan, membuat sebuah judul buku yang bernama Persiapan Menghadapi Timur Tengah
di era pasca habisnya Israel. Jadi ada 16 intelijen Amerika ini yang sedang melakukan sebuah intelijensi spionase terhadap negara-negara, bagaimana Amerika menyiapkan persiapan perang menghadapi Timur Tengah setelah hancurnya Israel. Artinya dari 16 intelijen ini sudah meyakini dengan benar bahwasanya Israel tidak lama lagi akan hancur. Maka yang kedua, analisa yang kedua adalah simpatisan dunia terhadap Palestina. Jadi apabila terjadi pembantaian, penindasan terhadap Palestina, pengeboman terhadap Palestina, kita bisa melihat di siaran televisi bagaimana hampir seluruh umat apapun agamanya turun ke jalan, turun ke tengah-tengah kota untuk melakukan demonstrasi pembelaan terhadap Palestina. Ini memberikan kekuatan tersendiri bagi Palestina dan memberikan pengaruh terhadap Israel bahwa mereka muncul rasa ketakutan. Mereka membayangkan akan mimpi buruk bahwa negara ini akan mengusirnya kembali dari negeri ini, dari dunia yang dulu pernah mereka alami sebelumnya. Jadi ketika dunia sudah membenci terhadap Israel, maka ketakutan itu muncul lagi di dalam diri mereka. Kemudian analisis yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya, penurunan drastis angka kelahiran Israel dan meningkatnya kelahiran warga Palestina. Ini ada data yang diperoleh, yang saya peroleh dari yang diperoleh dari situs yang mengatakan bahwasanya bangsa Israel mengalami penurunan drastis dari angka kelahiran. Artinya mereka tidak sedikit sekali generasi yang akan melanjutkan kedikdayaan mereka. Dan ternyata bangsa Palestina dari dulu dibantai. Siapa yang lupa akan pembantaian Palestina sudah berabad-abad, tapi tidak habis-habis. Generasinya ada terus. Anak-anak kecil meskipun ditembaki, dibunuhi, tetap ada saja. Jadi angka kelahiran di Palestina luar biasa banyak. Dan angka kelahiran di Israel turun drastis. Artinya jumlah mereka semakin sedikit. Kemudian selanjutnya adalah kembalinya warga Palestina yang terusir dari negara-negara ke sekitar. Jadi ketika Israel membantai Palestina warganya sebagian ada yang pergi meninggalkan Palestina. Warganya pergi kabur meninggalkan Palestina. Dan ada harapan mereka ingin kembali. Dan ada niat mereka akan kembali untuk merebut kembali tanah yang mereka miliki dahulu. Kemudian selanjutnya, Menteri Luar Negeri Amerika bernama Henry Kissinger tahun 2002 tidak ada lagi negara bernama Israel. Jadi Menteri Luar Negeri Amerika bernama Henry Kissinger, dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa tahun 2022, setahun lagi saudara-saudara, dia mengatakan tidak ada lagi negara Israel. Mari kita buktikan apakah kebenarannya ini benar atau tidak. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, justru berasal dari mantan kepala Badan Intelijen Mossad Israel sendiri bernama Meir Dagan, yang dia mengatakan bahwasanya kami sudah di bibir tebing kehancuran. Ini bukan menakut-nakuti, tapi kami sudah membayangkan mimpi-mimpi buruk yang akan datang untuk negara kami bernama Israel. Dan harapan-harapan inilah yang menjadi pemicu kita sebagai umat Islam di tahun Hijriah kali ini 1443. Kita harus menyiapkan kekuatan iman, rasa memiliki Palestina, kemudian mengerti sejarah bahwasanya tanah ini tetap harus dipertahankan, dibela, dan kemudian kita lanjutkan keislaman kita secara rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Adapun jika ada pertanyaan dan interaktif, kami kembalikan kepada
Moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nur Khalid MA atas penyampaian materinya yang luar biasa. Kalau bisa saya garis bawahi bahwa poin-poin penting pada kajian kita pada malam hari ini adalah bahwa penindasan Palestina oleh Israel adalah sejarah yang panjang dan penting bagi umat Muslim, dan kedudukan Palestina dalam Islam merupakan sangat urgent atau penting, sehingga pembelaan Palestina adalah kewajiban umat Muslim. Kemudian mengenai kedudukan bangsa Israel dalam Islam, tadi dijelaskan bahwa Israel adalah bangsa yang tidak memiliki tempat di muka bumi ini ya. Mereka selalu dibantai dan terus berpindah-pindah untuk menghindari pembantaian tersebut. Oleh karena itu mereka melakukan upaya-upaya, melakukan rencana yang singkat cerita pada akhirnya pada tanggal 28 November tahun 1947 Masehi keluarlah revolusi PBB 181 tentang Palestina dibagi menjadi 3 bagian sehingga Palestina terus semakin tersudut. Kemudian hingga pada tahun 1948 Masehi wilayah Israel mencapai 78% ya, dan pengusiran bangsa Palestina masih berlangsung hingga kini. Kemudian mengenai upaya perdamaian Palestina dan Israel, itu pun tidak menghasilkan karena mereka mempunyai kepentingan masing-masing ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir mengenai harapan baru, bahwasannya pertikaian ini akan selesai dengan janji Allah yang sudah tertera dalam Al-Quran, dan juga yang kedua tadi ada kehancuran Israel menurut data-data yang tadi disampaikan dalam beberapa poin oleh Ustadz Nur Khalid MA. Baik, acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi partisipan yang ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan mengenai materi kita pada malam hari ini, dapat menulis pertanyaan pada kolom chat Zoom atau bisa bertanya langsung dengan menggunakan fitur Raise Hand. Kepada peserta kami persilahkan. Iya, baik. Sudah ada satu pertanyaan ini di chat Zoom dari Tesandra Dwi. Afwan Ustadz mau nanya, hubungan Israel dan Nabi Sulaiman gimana ya? Kenapa mereka kekeh mencari King Solomon? Itu tadi dari pertanyaan Tesandra Dwi. Mohon kepada Ustadz Khalid untuk menjawab pertanyaan tersebut. Otoriti senang banget. Tapi senang belum ayu lah. Itu bukan dengan tanya. Berita kondi enggak, Mat. Mana ini? Ya. Enggak ada yang kumpulan tadi mana? Ustadz, apa perlu diulang lagi pertanyaannya? Ya, diulang lagi ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Tesandra Dwi. Afwan Ustadz mau nanya, hubungan Israel dan Nabi Sulaiman gimana ya? Kenapa mereka kekeh mencari King Solomon? Itu tadi pertanyaan dari Tesandra Dwi. Kami persilakan Ustadz Nur Khalid untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Hubungan antara Bani Israel dengan Nabi Sulaiman ya. Mereka masih kekeh untuk mencari yang namanya Haikal Sulaiman. Haikal itu artinya mahkota ya, mahkota Sulaiman. Jadi begini hubungan mereka. Memang betul Sulaiman itu adalah keturunan seperti saya jelaskan tadi bahwasanya Sulaiman ini adalah salah satu nabi keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bahwasanya Nabi Ibrahim tadi punya anak namanya Ismail dan Ishak. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, dari keturunan Yakub ini ada juga nabi bernama Sulaiman. Nah, Israel dengan Sulaiman hubungannya adalah yang mereka adalah sama-sama dari keturunan Bani Israel.
Jadi mereka itu adalah Sulaiman ini termasuk daripada keturunan Yakub bin Ishak, dari masih garis keturunan Bani Israel. Nah, adapun ketika itu Sulaiman itu karena memiliki sebuah kekuasaan, dia diberikan oleh Allah kekuasaan menjadi nabi yang bisa dikatakan kaya raya, bisa menguasai alam jin, bisa menguasai alam binatang, bisa menguasai alam-alam lainnya, sehingga ini kekuatan ini dianggap terletak kepada mahkota tersebut, si Haikal Sulaiman tadi tersebut. Dan Haikal Sulaiman itu mereka yakini dikubur di bawah Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi ada banyak yang diyakini oleh bangsa Israel itu yang dikubur di bawah Masjid Al-Aqsa. Ada Haikal Sulaiman, ada tabut. Tabut itu semacam peti. Itu tabut namanya. Isinya peti tersebut adalah tongkatnya Nabi Musa. Dan kemudian mereka meyakini bahwasanya benda-benda tersebut berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Makanya keyakinan ini diakui sehingga mereka terus bagaimana melubangi Masjid Al-Aqsa itu, bawahnya dibuat gerowongan, diambil tanahnya, berharap dia menemukan Haikal Sulaiman, tabut dan tongkatnya Nabi Musa tersebut. Tujuannya untuk apa? Kalau ini ketemu, maka berarti tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang mereka yakini kepada Bani Israel berarti benar-benar Palestina. Mereka meyakini akan ada tanah yang dijanjikan, tapi sebenarnya mereka masih tidak yakin kalau Palestina tanahnya sebelum ditemukan benda tersebut bernama Haikal Sulaiman, tabut yang isinya adalah tongkatnya Nabi Musa. Bisa dimengerti ya? Jadi tongkat-tongkat ini mereka yakini terkubur di bawah Masjid Al-Aqsa. Maka hari ini Masjid Al-Aqsa itu oleh Israel itu disemprot pakai air yang cukup besar agar tanah di bawahnya itu tersingkir, sehingga nanti lama-lama Masjid Al-Aqsa ini akan runtuh. Suatu saat Masjid Al-Aqsa sekarang ini akan runtuh, roboh karena bawahnya tanahnya dikerok. Kenapa dikerok? Karena mereka meyakini di bawah itu ada Haikal Sulaiman. Kalau itu ketemu, maka sempurna sudah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Mungkin itu Mbak, jawaban hubungan antara Israel dan Haikal Sulaiman. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Tesandra Dwi. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Baiklah, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Herman, Saudara Herman. Izin dari Bapak Herman, izin bertanya Ustadz Nur Khalid. Menurut Ustadz, apakah solidaritas dunia terhadap Palestina akan terus meningkat dan dapat memberi tekanan terhadap politik internasional di PBB dan negara-negara pemilik hak veto? Atau jangan-jangan hanya berhenti di gerakan masyarakat saja dan tidak akan berubah menjadi kebijakan DKPBB yang mengikat? Begitu pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana jawabannya? Silahkan. Kami persilakan untuk menjawab. Baik. Salah satu yang dikhawatirkan dari bangsa Yahudi tadi, salah satu yang dikhawatirkan dari bangsa Israel adalah hegemoni atau sebuah animo yang besar dari masyarakat dunia terhadap dukungan terhadap Palestina. Hari ini hampir seluruh dunia mulai mengerti makna nilai hak asasi manusia itu penting untuk diangkat di atas muka bumi ini. Penindasan manapun pasti tidak akan disetujui oleh negara. Cuman permasalahannya adalah setiap gerakan-gerakan kemasyarakatan, organisasi-organisasi kemasyarakatan tentang kepalestinaan ini cukup banyak dan cukup besar sebenarnya.
Dan pengaruhnya, ya, pengaruhnya bagi bangsa Yahudi yang melihat kondisi dunia yang begitu toleransi, begitu pro terhadap Palestina, sebenarnya muncul rasa ketakutan mereka. Dari bangsa Israel sendiri, mereka takut bahwa bumi ini, bangsa di dunia ini akan mengusirnya kembali dari bumi ini. Tetapi kita akan melihat bagaimana respon PBB ini terhadap situasi negara yang mulai memanas karena akibat pertikaian dua negara yang terus saja berlanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, negara-negara PBB yang saya katakan DK tadi, Dewan Keamanan PBB tadi, 5 negara tadi, dia memiliki hak veto untuk menentukan Israel masa depan. Apabila Israel sudah tidak memiliki masa depan bagi 5 negara tersebut, sudah tidak memiliki kepentingan baik itu ekonomi, baik itu militer dan lain sebagainya, maka saya yakin 5 negara ini akan memberikan kedamaian dan memberikan kembali tanahnya kepada Palestina. Tapi kenapa tidak? Yaitu tadi, sekeras apapun kita dalam berteriak Al-Aqsa Palestina harus merdeka, apapun kita ketika kita di jalan melakukan long march di mana-mana untuk kejayaan dan kemenangan Al-Aqsa, tetap PBB akan tutup telinga dan tidak mau mendengar. Akibat apa? Kepentingan yang mereka miliki lebih penting daripada suara negara. Kenapa? Karena bisa dibungkam oleh negara-negara presiden-presiden yang berada di tempat tersebut. Jadi solusinya adalah dari pertanyaan Bapak Herman tadi adalah kita butuh satu pemimpin yang hebat di negara muslim ini. Kita butuh pemimpin seperti zamannya Turki Utsmani dulu, Khalifah Turki Utsmani dulu, dalam memimpin gerakan umat Islam agar bisa terkondisikan, terkoordinir, dan mampu melawan 5 negara tersebut. Mungkin itu. Saya butuh minum. Butuh minum. Mungkin itu Mbak Ayu. Iya, terima kasih kepada Ustadz Nur Khalid. Berikutnya, ini ada yang ingin bertanya langsung kepada Saudara Alfitriani Indah. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya Pak, kan kalau misalnya di kayak netizen gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya konflik Israel dan Palestina selesai itu berarti itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Apakah itu benar Pak? Terima kasih. Ya. Baik. Bicara tentang akhir zaman, ya ini adalah bicara tentang hal yang gaib sebenarnya. Adalah bicara tentang sesuatu yang Allah sendiri, Allah telah merahasiakan kapannya. Cuman Nabi Muhammad memberikan kisi-kisinya. Salah satu kisi-kisinya adalah Allah akan memberikan tanda-tanda baik kecil maupun besar. Nah, pertanyaan dari saudara Alfitriani tadi, apakah apabila terjadi perdamaian antara Bani Israel dan Palestina merupakan tanda akhir zaman? Kalau pandangan saya, bukan perdamaian sebagai bentuk sebagai bentuk tanda akhir zamannya, tapi kekalahan Bani Israelnya sebagai tanda akhir zamannya. Suatu hari nanti di akhir zaman ada peristiwa yang namanya Al-Malhamah Al-Kubro. Apa itu Al-Malhamah Al-Kubro? Kalau kita bahasa sekarang namanya Armageddon. Jadi akan terjadi perang Armageddon yang sangat besar, yang dimana ketika itu bangsa Muslim akan bertempur dengan bangsa Israel Palestina, bangsa Israel yang ada di Palestina. Dan peperangan ini adalah peperangan yang sangat besar, peperangan yang sangat mengerikan, sehingga ketika itu bangsa Israel akan didukung dan dikomandai oleh Dajjal. Sedangkan kaum muslimin
akan dikomandai oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan perang antara Isa dan Dajjal ini betul-betul perang yang sangat besar, disebut dengan al-malhamah al-kubro. Malhamah itu artinya daging, kubro itu artinya besar. Artinya akan terjadi daging-daging besar yang terkoyak, yang hancur karena peperangan ini. Betapa ngerinya perang ini. Sehingga nanti Bani Israel kemanapun dia lari, ke kampung-kampung, ke lorong-lorong, maka semua benda-benda mati akan dibicara ketika itu. Dia bersembunyi di balik batu, batu itu akan bicara, wahai kaum muslimin, di belakangku ada Yahudi. Dia bersembunyi di pohon, pohon itu akan bicara, wahai kaum muslimin, di pohon ada Yahudi. Kecuali di satu pohon bernama pohon Gorkot. Dan hari ini, nah hebatnya hari ini Palestina sudah memiliki pohon Gorkot di setiap rumahnya untuk perlindungan mereka. Dan hari ini juga sudah banyak pemujaan terhadap Tuhan Dajjal yang mereka yakini sebagai juru selamat nanti di akhir zaman. Dan sekarang sudah ada pemujaan Dajjal itu. Dan memang peperangan daripada Palestina dan dan Israel kemungkinan adalah peperangan antara Dajjal dan Nabi Isa. Yang itu dijadikan sebagai bukti tanda akhir zaman. Mungkin itu Saudara Alfitriani. Baik Pak, terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz Nur Khalid. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Alfitriani Indah. Berikutnya pertanyaan dari Roshid. Salam Ustadz, saya mau nanya, untuk masa kini apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang Palestina? Begitu pertanyaan dari Saudara Roshid. Kami persilakan Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Diulang, bagaimana? Pertanyaannya adalah, salam Ustadz, saya mau nanya, untuk masa kini apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang Palestina? Seperti itu. Ya, apa yang dibutuhkan oleh orang Palestina untuk saat ini? Yang dibutuhkan oleh bangsa Palestina untuk saat ini, selain dari bangsa-bangsa luar, terutama dari Indonesia, dari negara-negara Muslim di dunia, sebenarnya yang paling terpenting yang dibutuhkan bangsa Palestina adalah dari bangsa Palestina itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka seperti itu, mereka terus dalam kondisi bersabar yang luar biasa dan terus mempertahankan keimanan mereka dan meyakini akan janji Tuhan bahwasanya, akan janji Allah bahwasanya Palestina akan bebas suatu saat, maka itulah yang dibutuhkan oleh bangsa mereka. Suatu hari ada anak kecil Palestina ditanya oleh relawan Indonesia yang pergi ke sana. Apa yang kamu butuhkan untuk melawan Israel, katanya. Sekiranya kami semua anak-anak kecil diberikan senjata, saya pasti bisa mengalahkan Israel. Ingat, Bang, perlu kita garis bawahi adalah ketika anak-anak Palestina ini dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan batu saja intifadah, cukup dengan batu mereka melempari batu, tank baja, senapan mesin, mereka lari terbirit-birit, bukan karena batunya, saudara, tapi karena keyakinan dan keimanan mereka itu yang membuat bangsa Yahudi ciut nyalinya menghadapi bangsa-bangsa yang hebat ini. Apalagi kalau diberikan senjata. Nah, saat ini apabila dibutuhkan dari luar, maka sekiranya Palestina dibekali senjata, saya rasa peperangan ini akan seimbang. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Palestina tidak memiliki pasukan militer, baik itu darat, udara maupun laut? Kenapa Palestina tidak memiliki pasukan militer darat, udara maupun laut? Adapun Al-Qassam dan Al-Qassam itu bukan pasukan militer. Itu adalah semacam pasukan perlawanan dari masyarakat setempat.
Kenapa tidak ada? Karena memang Palestina itu tidak, sebagian negara banyak yang mengakuinya sebagai negara. Ini sedihnya. Banyak negara-negara yang tidak mengakui Israel sebagai negara, sehingga dia tidak diizinkan untuk mendirikan militer, untuk membentuk militer. Sekiranya terbentuk militer, saya yakin untuk dari segi keimanan dia bisa mengalahkan Israel, kata gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah keimanan itu sendiri ketika menghadapi situasi itu. Kemudian apabila memang dibutuhkan senjata, ya ini hak veto ya, hak veto dari negara PBB. Apabila diberikan senjata, saya yakin dia bisa mengalahkan Israel. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nur Khalid atas jawaban-jawaban luar biasa tadi. Semoga bisa menjawab dan menambah ilmu, menambah wawasan kepada kita ya. Dan terima kasih juga kepada partisipan atas antusiasmenya dalam mengajukan pertanyaan. Namun mengingat waktu yang terbatas pada malam hari ini, sehingga kami membatasi pertanyaan kita pada malam hari ini. Baiklah, setelah sesi tanya jawab ini, acara kita selanjutnya itu penyerahan sertifikat kepada pemateri kita, Ustadz Nur Khalid MA. Boleh untuk di-share screen untuk sertifikatnya, kemudian kita akan melakukan dokumentasi untuk penyerahan sertifikat ini. Silakan pada panitia untuk share screen sertifikat. Iya, mohon izin Ustadz untuk close share screen-nya. Agar bisa untuk men-share screen sertifikatnya. Mat, suruh di close nih, Mat. Gimana caranya? Udah bisa close ya gini. Penyerahan sertifikat close ini di close terus lanjut nih terus close udah itu di close dulu biar mau penyerahan sertifikat. Terus apa lagi? Oke, sudah? Ya, baik, sebentar. Mohon ditunggu. Panitia kami sudah mempersiapkannya. Oke. Baik, kepada Ketua Departemen Kajian Strategis, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak. Saya di sini mewakili Ketua LEM FBUI, Mas Rizky Hendrawan dan jajarannya. Dan juga saya di sini sebagai Ketua Departemen Kajian Strategis dan Keilmuan. Berterima kasih kepada Bapak Ustadz Nur Khalid MA, selaku dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Abdullah Ibnu Mas'ud di Lampung. Kami banyak terima kasih atas kesanggupan Bapak Ustadz dalam meluangkan waktunya untuk dapat hadir sebagai pemateri pada acara kami pada malam hari ini. Dan ini ada bentuk apresiasi atau penghargaan kami berupa sertifikat yang kami berikan kepada Bapak Ustadz. Mohon diterima ya Pak.
Pak Ustadz. Baik, sepertinya menurut Ustadz Nurholis mengalami kendala jaringan ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Ustadz untuk hadir dan masuk kembali, semoga ilmu dan pengajaran yang telah Pak Ustadz tadi sampaikan jadi berkah bagi kita semua dan jadi ilmu bagi kita semua akan sebuah pengetahuan di sini. Semoga dengan penjelasan Ustadz bisa menambah wawasan dan kepada kita terkait hari akhir. Dan semoga kita diberi keberkahan dan kelancaran dalam kehidupan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Amin. Mungkin selanjutnya diserahkan kembali kepada Mbak Ayu. Ya, baik. Oke. Sebelum kita sebentar kepada para partisipan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara demi acara telah sama-sama kita lalui bersama. Terima kasih kepada partisipan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara kajian malam hari ini. Semoga saya yakin sekali banyak pertanyaan yang disampaikan, namun karena keterbatasan waktu, kami membatasi pertanyaan kami. Akan tetapi semoga apa yang telah Ustaz Nurholis sampaikan bermanfaat dan menambah pemahaman dan wawasan bagi kita semua. Dan tentunya bisa kita implementasikan ya. Sebelum acara ini kita tutup, saya Ayu Diharani selaku moderator dan perwakilan dari Departemen Kajian Strategis, apabila dalam menghantarkan susunan acara ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman yang belum isi absen ya. Makasih, Kak. Sama-sama.